Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita akan meneruskan Java GUI kita. Dan di video kali ini kita akan ngoding dan belajar tentang radio button dan checkbox. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya saya running ya, ini adalah hasil kita di video sebelumnya. Dan ada satu buah label yang saya tambahkan, yaitu jenis kelamin. Jadi teman-teman silahkan tambahkan aja hasil kopas dari label yang sebelum-sebelumnya, dari yang nama, password, alamat gitu ya. Silahkan diduplikat aja, kemudian ganti posisinya atau lokasinya lah begitu. Nah, kemudian di video sebelumnya kan kita udah melakukan ini ya. Kita udah membuat text field. Kemudian kita sudah melakukan password field untuk isian password kita. Kemudian kita sudah belajar mengenai text area dan scroll pen. Jadi ini kalau misalnya saya isikan alamat sembarang aja, maka ketika dia melebihi ada scrollnya begitu ya, karena kita memerlukan bantuan scroll pen. Dan kita kalau misalnya lebih dari satu baris, maka kata berikutnya akan lari ke bawah. Gitu, gampang aja. Oke teman-teman. Jadi sekarang kita akan buka dokumentasi seperti biasa. Kita akan buka dokumentasi Java Swing-nya, Java Swing Documentation begitu ya. Kemudian di sini yang awal ya pasti dari docs.oracle.com. Silahkan diklik aja atau dibuka linknya. Nah, jadi intinya gini, buat teman-teman yang belum tahu, radio button itu seperti ini. Kita akan ngoding radio button terlebih dahulu. Jadi radio button in Java, coba ya. Kalau kita ke image-nya, jadi nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi kayak ada seperti buletan yang biasanya dipakai untuk kita membuat kuis gitu ya, atau kita sering jumpai ketika kita menjawab pertanyaan yang ABCD pilihan ganda, atau bahkan kita disuruh untuk inputin jenis kelamin gitu ya. Itu kan sama seperti ini. Begitu. Nah, kita bakal belajar itu. Itu namanya radio button. Dan nama kelasnya kalau di Java Swing namanya adalah J radio button. Jadi kita scroll ke bawah. Nah, di sini J radio button. Itu ya teman-teman ya. Kalau kita klik, kita baca dokumentasinya. Jadi kalau kita mau pakai radio button, berarti kita harus tarik kelasnya dari package java.swing. Nama kelasnya adalah J radio button. Dan kelas J radio button ini adalah kelas hasil inheritance dari J toggle button. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, toggle button itu tuh biasanya dipakai untuk ketika kita mau aktifin dark mode atau enggak begitu. Ya, jadi ada aktif, ada non aktif. Satu tombol cuman fungsinya buat on off. Begitu. Gitu ya. Hasil inheritance dari J toggle button. Oke, kita baca lagi untuk J radio button ya. Jadi intinya seperti yang sudah kita tahu tadi, radio button adalah elemen untuk kita memilih, bukan menginputkan ya. Kalau kita menginputkan kan pasti kita ngetik di keyboard begitu. Nah, kalau radio button enggak. Jadi kita untuk memilih mana yang kita seleksi atau yang tidak diseleksi. Begitu. Dan nanti kalau di radio button itu yang bisa dipilih salah satu. Jadi nggak semuanya bisa dipilih. Tapi defaultnya radio button ini bisa kita pilih sembarangan. Nah, nanti kita cari cara gimana caranya biar radio button ini bisa dipilih satu aja, nggak boleh lebih gitu. Karena radio button fungsinya untuk itu, harus dipilih salah satu. Begitu. Jadi tadi apa yang kita lakukan pertama, kita import kelasnya. Jadi import Java Swing J radio button. Ini kita sudah berhasil import. Kemudian gimana caranya kita buat kelasnya? Oke, jadi kalau kita lihat scroll ke bawah ada di constructor summary. Kalau kita seperti ini aja, ya artinya kita buat objek baru begitu ya, tanpa ngeset teksnya. Itu. Nah, kalau kita mau langsung set teksnya, gimana? Ya udah, kita tambahin satu argumen yang nanti dikirimkan ke parameter dengan tipe data string di konstruktornya begitu. Oke, jadi sekarang kita buat ya. Kita buat di bawah label jenis kelamin. Di sini, jadi J radio button. Namanya misalnya RD atau radio gitu ya, radio button RD pria. Sama dengan new
J radio button, kita langsung masukin argumen tipe datanya string. Jadi misalnya di sini pria untuk teksnya. Begitu. Kemudian kita atur lokasinya. Ini kurang N dong. Begitu kita atur lokasinya jadi RD pria. Set location atau langsung aja set bound ya. Biar nggak lama. Saya mau X-nya sama 20 pixel, kemudian Y-nya saya mau gini. Saya mau casting integer, saya mau ambil JK, label JK, kemudian saya tarik lokasinya tepatnya di sumbu Y-nya. Oke, saya tambahin 30 aja. Saya tambahin 30, kemudian width-nya 100 aja karena pria ini tulisannya kayaknya nggak terlalu lebar, nggak terlalu besar. Kemudian height-nya saya mau 20 deh. Oke, sudah ya. Atau 30 sekalian. Boleh. 30, kemudian radio button pria. Saya mau set font-nya. Set font. Ya, saya bisa buat instansiasi objek di sini, kemudian langsung dikirim ke parameter. New font, gitu ya. Pastikan teman-teman sudah import kelas font-nya dari package java.awt.font. Sudah diimport. Beres, kita buat objeknya. Oke, nama fontnya Poppins. Ini font saya. Kemudian stylenya saya mau plain. Kemudian size-nya 16. Gitu. Kalau sudah, kita bisa tambahkan di sini ya, di konten atau di panel konten. RD pria. Sip, kalau udah coba di running. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, tapi ini background-nya masih abu-abu ya, karena default-nya dia abu-abu background-nya. Nah, kita mau ganti supaya lebih serasi sama background-nya. Jadi kita bisa seperti ini. Sebentar, di sini ya. Radio button pria, saya mau set background. Gitu, pastikan teman-teman sudah import kelas color dari package java.awt. Begitu, biar kita bisa atur warnanya. Jadi color itu buat kita atur background, kita bisa atur warna fontnya juga, dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan warna, kita bisa pakai kelas color tersebut dari package java.awt. Jadi kita buat objek baru, new color, kita langsung kirimin RGB-nya. Begitu ya. Jadi RGB-nya saya mau berapa nih? 255. Kalau putih itu 255. Begini, jadi rednya 255, kemudian greennya 255, bluenya 255. Atau kalau nggak mau repot, ya gini aja deh, color white gitu. Oke, kan sama ya. Kalau sudah, kita running coba. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi serasi dengan warna backgroundnya. Begitu, itu trik saya saja. Kalaupun kita mau buat transparan, jadi contohnya seperti ini. Kemudian kalau kita tambahin koma lagi, ini alpha, jadi tingkat transparansinya. Jadi saya mau tingkat transparansinya berapa ya? 100 gitu. Jadi 100%. Coba ya, save running. Seperti ini. Nah, ini kalau saya klik, mungkin tidak terjadi error. Nah, tapi coba kita tambahin satu lagi, perempuan misalnya. Oke, ini transparan warnanya, putih tapi transparan. Kita tambahin satu lagi, ini RD perempuan ya. RD perempuan. Begini, saya ganti teksnya perempuan. Nah, saya mau berarti untuk yang sumbu X-nya 20 tambah 100. Berapa? 120. Begini, supaya dia di kanannya radio button pria tadi. Kalau sudah, silahkan di save running. Oh, tidak tampil karena belum kita add ya, sorry. Kita harus tambahin di sini. Di panel konten. RD perempuan. Save running. Hasilnya seperti ini. Oke, intinya gini dulu aja. Nah, ini kalau saya seleksi yang pria, tuh, perempuan. Jadi kayak berantakan tuh, backgroundnya kan transparan ya. Jadi nggak bagus tuh. Makanya kita mau backgroundnya putih, biar serasi dengan background panel konten. Jadi ini saya nggak mau tambahin tingkat transparansinya. Begini aja. Save running. Beres. Gitu ya teman-teman ya. Kita tambahin width untuk yang radio button perempuannya.
Jadi saya mau 130 deh. Mudah-mudahan beres nih. Oke, beres. Begitu. Nah, tapi problemnya teman-teman, radio button ini kan harusnya kita pilih salah satu ya, nggak semuanya. Nah, tapi ini kita bisa pilih semuanya. Nah, kita perlu kelas yang namanya button group. Ini nanti teman-teman untuk yang JRadio button bisa dicek aja. Ini ada metodenya cuman sedikit banget. Begitu ya. Silahkan dicek aja, pelajari lebih lanjut. Nah, ini ada detail dari konstruktornya. Kita fokus sekarang ke button group. Jadi kalau kita find Ctrl F kemudian button group. Nah, di sini ya. Kalau kita lihat sedikit, this class is used. Jadi kelas ini digunakan untuk membuat multiple exclusion scope for a set of button. Jadi intinya kelas ini digunakan untuk kita grouping button supaya button tersebut dikliknya salah satu atau toggle button tersebut dikliknya salah satu. Begitu. Jadi dari radio button kita tadi kan bisa diklik dua-duanya. Nah, kita mau dua button tersebut digabungkan di kelas button group supaya hanya bisa dipilih salah satu. Begitu, itu fungsi dari kelas button group. Nah, kalau kita klik di button groupnya atau di kelasnya, jadi kita perlu import kelasnya dari package java.swing, nama kelasnya button group. Jadi kita perlu import dulu. Kita scroll ke atas di bawah sini ya. Nama kelasnya adalah button group. Sip, begini. Kalau sudah, kita bikin button groupnya. Gimana caranya? Kita lihat di konstruktornya deh. Nah, cara bikinnya nggak ada parameter yang menampung data di konstruktor, tapi kita perlu buat satu aja. Oke. Jadi kita perlu di sini misalnya button group gitu ya. Saya mau di sini group JK. Jadi jenis kelamin yang di group tombolnya sama dengan new button group. Sip. Kemudian kalau kita mau include radio button dua-duanya ke button group gimana? Oke, kita coba ya. Kita coba scroll di metodenya. Jadi ada metode itu yang namanya add. Gitu. Ya, jadi add ini menampung abstract button. Nah, kenapa kok abstract button? Coba kita klik di abstract button ya. Nanti kita kembali lagi. Oke, di abstract button nih. Oke. Jadi dia bisa menampung abstract button. Nah, kalau kita lihat abstract button ini adalah sebuah kelas yang abstrak. Ingat ya, abstrak itu adalah kelas yang tidak bisa diinstansiasi dalam bentuk objek. Yang bisa diinstansiasi dalam bentuk objek adalah kelas turunan dari kelas abstrak. Nah, kelas abstrak button ini ya kelas abstrak, nggak bisa tuh. Nah, jadi keturunan dari kelas abstrak button ini salah satunya adalah kelas JRadio button. Coba ya, JRadio button. Nah, kita lihat di sini. Jadi urutannya adalah kelas abstrak button itu punya keturunan JToggle button. Nah, kemudian JRadio button itu juga hasil keturunan dari JToggle button. Jadi masih keluarga nih. Gitu. Jadi kita bisa tambahin JRadio button di situ. Begitu teman-teman. Jadi kita bisa aja gini. Group JK add gitu ya. Radio button yang pertama. Jadi kita bisa RD pria dan RD perempuan. Gini. Sip ya, kalau sudah coba di running, save dulu kemudian running. Nah, coba kita seleksi. Bagus sekali. Gitu ya, intinya kita sudah berhasil untuk memilih salah satu dari radio button karena memang itu fungsinya radio button. Begitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanya gimana sih caranya kita nge-get value dari sini gitu. Kan kita belum melakukan itu ya, kita baru bikin tampilannya doang. Nah, itu kita akan lakukan kalau kita sudah mengenal tentang event listener. Jadi santai aja. Begitu, kita lanjut ke checkbox sekarang teman-teman. Jadi untuk membuat checkbox itu ada kelasnya JCheckbox. Jadi silahkan scroll ke atas. Nah, di sini JCheckbox. Jadi intinya adalah JCheckbox itu untuk mengimplementasikan dalam bentuk checkbox. Begitu checkbox itu coba ya kita searching biar kita nggak penasaran ya. Checkbox in Java.
Jadi checkbox itu seperti ini teman-teman. Jadi kayak kotak. Kalau radio button tadi kan bulat ya. Kalau checkbox itu kotak. Begitu. Dan kalau checkbox itu pilihannya kita bisa semuanya, lebih dari satu. Kalau radio button tadi kan berarti kita hanya milih salah satu, tapi kalau checkbox itu bisa banyak. Tergantung pilihannya apa. Bahkan semua dipilih pun nggak masalah. Jadi sekarang kita buka dokumentasi dari J-checkbox itu. Untuk menggunakan J-checkbox, kita perlu import dari java.swing J-checkbox. Dan ingat di sini, J-checkbox adalah hasil keturunan dari J-toggle button juga. Jadi hampir satu spesies dengan radio button. Dan dia juga keturunan dari abstract button. Jadi kita bisa tambahkan kalaupun mau ditambahkan di button group. Nah, tapi kalau nanti kita tambahkan di button group, ya hasilnya berarti checkbox kita hanya bisa dipilih salah satu saja. Tidak bisa lebih dari satu. Begitu. Jadi kita nggak perlu tambahkan di button group karena checkbox bukan seperti itu fungsinya. Begitu, kita tambahin atau kita import kelas baru di sini. Namanya adalah java.swing.j-checkbox. Sip ya. Kalau sudah, kita lari ke bawah. Kita cari konstruktornya. Nah, di sini konstruktor summary. Jadi kalau kita mau buat kelas aja berarti seperti ini. Jadi saya mau ada teksnya deh. Nah, di sini nih. Jadi kita bisa bikin kelas yang kita bisa kirimkan sebuah argumen berupa string yang nanti akan dijadikan teks atau title-nya lah begitu. Sip, berarti kita sebenarnya bisa copy aja ya. Kita bisa copy aja jadi yang radio button. Cuman nggak apa-apa. Kita bikin ulang aja. Jadi saya mau sekarang copy untuk yang labelnya. Label aja. Biar nggak lama. Kita taruh di bawah button group. Saya mau ini bukan JK. Saya mau ini hobi. Oke, jadi kan hobi bisa banyak ya. Ini hobi. Kemudian ini saya ganti jadi apa tuh yang paling bawah tuh. Jadi RD perempuan deh. RD perempuan. Begini, saya nggak mau terlalu jaraknya nggak terlalu banyak, jadi saya tambahin 30 aja deh. Begini. Sip, cobain sekarang kita add dulu apa tadi? Hobi. Kalau sudah di save, running. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, tapi saya mau sebentar. Untuk yang radio button ini 20 cukup deh. Oke, 20 aja. Kemudian ini 40. Coba save, running. Oke, mungkin kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita bikin checkbox-nya sekarang. Kita bikin checkbox berarti sini. Yang pertama nih. Berarti J-checkbox. Namanya misalnya CH atau checkbox begitu. CH apa ya? Mancing deh gitu. Sama dengan new J checkbox. Saya mau tambahin parameter mancing gitu. Sip. Kemudian saya bisa copy aja untuk lokasinya dari yang radio button. Ini saya bisa copy. Saya paste ke sini. Ini saya ganti dengan CH mancing. Begini. Kemudian ini 20. Kemudian ini dari hobi. Gini. Udah mungkin. Kalau sudah kita add deh. Kita add di sini berarti CH mancing. Sip. Coba di save, running. Oke, beres ya. Mancing 1. Kemudian tambahin lagi. Apa nih hobi kedua nih? Hobi kedua ya udah jelas lah. Ngegame dong ya. CH game gitu. Ngegame. Ini berarti berapa nih? 20 tambah 120, 130, 150. Sip, tambahin berarti di panel content CH game, save, running. Oke, tambahin satu lagi deh.
tambahin satu lagi, apa nih? Jangan rebahan ya. Jangan rebahan. CH Turing deh. Ini Turing. Sip, berarti ini 150 tambah 130 berapa? Berarti 280. Sip. Kemudian kita add di panel content CH Turing. Save, running. Oke, tuh beres teman-teman. Jadi untuk checkbox kan bisa dipilih semuanya atau lebih dari satu. Kalau misalnya radio button harus dipilih salah satu. Nah, tapi kalaupun nanti teman-teman bikin button group seperti ini dan ditambahin si checkbox, ya maka hasilnya akan seperti radio button. Bisa dipilih salah satu aja. Nah, tapi checkbox bukan itu maksudnya. Tapi checkbox bisa memilih pilihan lebih dari satu. Begitu. Dan ada yang belum saya omongin dari tadi bahwa si checkbox dan radio button ini adalah sebuah pilihan yang diberikan kepada user untuk memilih yang pilihannya tersebut ditampilkan semuanya. Begitu ya. Jadi ditampilkan semuanya nih. Kalau misalnya nih ada pilihan pria dan perempuan. Nah, di sini kan dipilih gitu ya, dipilih dan ini kelihatan semua pilihannya. Begitupun juga dengan checkbox. Jadi pilihannya tampil semua. Begitu. Nah, tapi ada sebuah pilihan yang tidak tampil. Jadi contohnya nih, di video selanjutnya kita akan membahas ini. Kita akan membahas mengenai combo box. Jadi kalau kita mau memilih, ya maka kita harus seleksi dulu, kemudian muncul pilihannya. Begitu, atau kita klik dulu, baru muncul. Nah, gitu. Jadi kalau untuk radio dan checkbox itu kan pilihannya tampil semua dan kita bisa pilih. Begitu teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini. Kalau kita review lagi, kita udah menambahkan tadi ya, ada beberapa label JK, kemudian radio button, sekaligus kita sudah grouping supaya bisa dipilih salah satu aja. Dan kita udah menambahkan label hobi, dan kita sudah menambahkan beberapa checkbox hobi. Begitu teman-teman. Dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai list dan kita akan membahas mengenai J combo box. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.